Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Fajrin. Kali ini saya akan membuat sebuah podcast yang mengangkat sebuah tema, yaitu cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Oke, sebelum masuk ke dalam tema yang akan saya angkat, perlulah kita tahu apa sih itu media sosial. Nah, media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana, mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui apa itu media sosial, saya akan memberikan sedikit info perkembangan media sosial itu sendiri. Di zaman yang modern ini, sudah banyak sekali media sosial yang terlahir. Perkembangan sosial media itu sendiri dimulai pada tahun 1995 dengan lahirnya situs GeoCities. Situs ini memberikan layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar halaman website tersebut bisa diakses dari mana saja. Kemunculan GeoCities ini merupakan tonggak dari berdirinya website-website lain. Situs jejaring sosial pertama muncul pada tahun 1997, yaitu 6degree.com. Namun sebenarnya tahun 1995 sudah ada jejaring sosial, yaitu classmates.com. Tetapi 6degree.com ini dianggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial dibanding classmates.com. Selanjutnya tahun 1995 muncul situs blog yang memberikan layanan blog pribadi dengan menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Pada tahun 2002 berdiri Friendster yang merupakan situs jejaring sosial yang menjadi booming pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 2004 berdirilah Facebook yang merupakan jejaring sosial yang terkenal hingga sampai saat ini dan memiliki pengguna terbanyak di antara situs jejaring sosial lainnya. Selain Facebook, ada juga Twitter yang lahir pada tahun 2006 yang merupakan situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lain karena pengguna Twitter hanya bisa mengupdate status atau juga disebut tweet ini yang hanya bisa dibatasi 140 karakter. Setelah kita mengetahui sejarah tentang media sosial itu sendiri, perlu kita ketahui bahwa media sosial itu sendiri pasti memiliki banyak sekali dampak. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satu dampak positif diantaranya adalah yang pertama, media sosial sebagai sarana untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar. Dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dari sana. Kemudian lewat dunia maya, hal itu bisa dilakukan. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit saja kita telah bisa menikmati informasi. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal. Kemudian yang keempat, situs jejaring sosial membuat anak serta remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Kemudian yang kelima, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Yang keenam, internet sebagai media komunikasi. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Kemudian yang ketujuh, media pertukaran data. Dengan menggunakan jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Yang terakhir, sebagai media promosi dalam bisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan biaya. Nah, setelah kita mengetahui
beberapa dampak positif dari media sosial, pasti terdapat dampak negatif yang sangat berbahaya bagi kita semua. Di antaranya adalah yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini benar sekali karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di media sosial, namun dia hanya bisa memposting atau menggunakan kata-kata melalui ketikan dengan jari. Namun dalam kehidupan nyata, ia tergolong orang yang tidak dapat bergaul. Dalam istilah sekarangnya adalah no lab. Kemudian yang kedua, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Yang ketiga, tertinggal dan terlupakan bahasa formal. Karena seringnya menggunakan bahasa-bahasa dalam sosial media, kita akan bisa saja lupa akan bahasa baku yang menjadi bahasa nasional seperti bahasa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan, pelajar, mahasiswa yang bermain media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Yang kelima, berkurangnya privasi pribadi. Dalam sosial media kita bebas menuliskan dan men-share apa saja. Seringkali kita tanpa sadar kita mempublikasi hal-hal yang seharusnya tidak diperlihatkan oleh kita dan disebar di media sosial itu sendiri. Yang keenam, kejahatan dunia maya. Ini sangat menakutkan bagi kita semua. Ada cybercrime, yaitu kejahatan dunia maya, sangatlah beragam. Di sini ada carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Yang ketujuh, pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seorang memposting foto yang seharusnya menjadi privacy, ini disebarluaskan di media sosial. Tontonan ini sangat tidak sangat tidak bermutu dan tidak baik untuk ditonton oleh remaja, anak-anak, bahkan orang dewasa sekalipun. Nah, balik lagi kepada tema, yaitu cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Bagaimana sih cerdas bermedia sosial? Nah, dalam bermedia sosial, kita harus dapat menyaring apa itu dari dampak-dampak media sosial itu sendiri. Yang sudah saya sebutkan tadi, ada dampak positif serta dampak negatif. Cerdas di sini, kita harus bisa menyaring bagaimana sih cara kita untuk menyaring pengaruh dari media sosial itu sendiri. Balik lagi kepada diri sendiri. Kita harus bisa berpikir mana sih konten-konten yang baik untuk kita konsumsi dan mana konten-konten yang tidak baik atau tontonan-tontonan yang buruk yang bisa berdampak negatif kepada kita. Di dalam tema ada kalimat sebagai wujud multiliterasi. Nah, multiliterasi itu sendiri adalah bahan bacaan atau bisa saja menjadi bahan tontonan yang kita serap dari berbagai macam sumber yang telah kita ketahui. Saat ini banyak sekali media-media sosial yang telah ada pada zaman sekarang ini. Kita ambil contoh YouTube. YouTube itu sendiri bisa menjadi
bahan untuk kita mencari informasi. Dalam YouTube itu sendiri banyak sekali konten-konten yang memuat hiburan, informasi, teknologi, pengetahuan. Nah, untuk generasi baru itu sendiri, generasi baru sangat perlu pendidikan yang sangat kompleks. Nah, dalam YouTube itu sendiri banyak sekali tontonan-tontonan yang memuat tentang pendidikan. Pada saat sekarang ini kan kita dituntut untuk sekolah di dalam rumah karena pandemi COVID-19 ini. Platform YouTube sangat berpengaruh dalam situasi saat ini. Kita tidak hanya berpaku kepada guru yang menyampaikan informasi mengenai materi-materi yang dia sampaikan. Kita harus bisa mengambil langkah untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dari platform-platform lain. Yang sedang saya bahas di sini adalah YouTube. Nah, di YouTube itu sendiri kan memuat berbagai macam video. Di dalam video itu sendiri yang telah saya sebutkan tadi mengenai pendidikan, ini sangat bermanfaat sekali bagi generasi baru. Baik, itu saja podcast mengenai cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Saya tutup podcast ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you.